Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum basis data Oracle ya. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan membahas bab 7 yaitu store procedure. Langsung aja, pada store procedure sendiri terdapat 3 kompetensi. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pembuatan store procedure tanpa parameter dalam PLSQL. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pembuatan store procedure dengan parameter dalam PLSQL. 3. Mahasiswa mampu mengerjakan latihan studi kasus. Nah, di dalam store procedure sendiri terdapat 7 topik. Yang pertama dasar store procedure, yang kedua create, yang ketiga replace, yang keempat drop, yang kelima in, yang keenam out, dan yang ketujuh in out. Nah, untuk store procedure sendiri merupakan salah satu objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan, seperti misalkan sejumlah row ke tabel lain dengan filter tertentu. Nah, untuk store procedure sendiri merupakan suatu blok program yang dipanggil secara berulang dalam bentuk script. Store procedure sendiri mempersingkat pemrograman karena hanya perlu memanggil dengan parameternya tanpa perlu pengetikan sintak yang panjang. Prosedur merupakan kumpulan pernyataan yang dapat dipanggil dengan nama. Nah, di sini kan ada objek rutin nih. Objek rutin itu apa? Objek rutin sendiri merupakan objek untuk meringkas beberapa perintah atau banyak perintah menjadi sebuah perintah. Seperti itu ya, untuk store procedure sendiri. Oke, next ke sintak prosedur. Nah, untuk sintak prosedur sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama, gunakan create procedure diikuti dengan nama, parameter opsional, dan kata kunci is atau as. Tambahkan opsi atau replace untuk menimpa prosedur yang ada. Tulis blok PLSQL yang berisi variabel lokal, pernyataan begin, dan pernyataan end atau end procedure next. Nah, seperti itu. Untuk contoh sintaknya seperti ininya untuk penempatan sintaknya sendiri, yaitu create or replace procedure, procedure name, ini nama prosedurnya apa, parameter 1, mode, nah di mode parameternya apa, terus data tipe, itu tipe datanya, is atau as. Nah di sini is atau as dalam prosedur sama ya fungsinya, jadi nggak usah bingung. Local variable declaration, begin dinamakan the action, end atau end procedure name. Nah untuk PLSQL ini bloknya ya. Oke, langsung aja mengembangkan prosedur. Nah untuk mengembangkan prosedur sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama edit, dua load, yang ketiga create, compile and store, yang keempat execute. Nah di sini ada use show error for compilation error. Nah ini maksudnya, jika kalian bingung untuk maksudnya apa, sini misal kalian menemukan sebuah error di dalam sintak kalian dan kalian bingung untuk mencarinya, ini errornya bagian mana atau enggak berisi apa, kalian tinggal aja ketik show error ini, maka nanti akan muncul bagian sintak yang error, keterangan sintak yang error di sebelah mana, seperti itu. Oke, selanjutnya apa itu parameter? Parameter sendiri dinyatakan sebagai nama subprogram di header PLSQL. Jadi, parameter harus diberikan nilai jika tidak akan mengalami error. Seperti itu. Nah, untuk subprogram sendiri ada di sini ya. Di atas tadi, subprogram merupakan program blok terpisah dan di dalam program utama, dan dipanggil jika diperlukan untuk dijalankan. Seperti itu. Oke, selanjutnya lewatkan atau komunikasikan data antar pemanggil dan subprogram. Digunakan seperti variabel lokal, tetapi tergantung pada mode parameternya. Oke, untuk parameter sendiri ada 3 ya. Yang pertama parameter in atau default, yaitu memberikan nilai untuk subprogram untuk diproses. Nah, untuk parameter in sendiri
merupakan model default dalam prosedur sendiri. Lalu ada parameter out untuk mengembalikan nilai ke pemanggil. Maksudnya, model yang digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dalam prosedur. Seperti itu. Selanjutnya, parameter in out itu memberikan nilai input yang dapat dikembalikan atau output sebagai nilai yang dimodifikasi. Maksudnya, parameter in out itu yaitu model gabungan dari parameter in dan parameter out yang berarti dapat memberikan suatu nilai dan mengembalikan nilai yang telah diubah dalam prosedur. Seperti itu. Selanjutnya, parameter formal dan aktual. Parameter formal, parameter lokal yang dideklarasi dalam daftar parameter dan spesifikasi subprogram. Biasanya digunakan pada prosedur. Nah, untuk contoh sintaksnya seperti ini ya, create procedure result ID number, cell number is begin and result. Untuk parameter aktual biasanya digunakan oleh si pemanggil prosedur, yaitu nilai literal atau nilai yang berupa angka, variabel, dan ekspresi yang digunakan dalam daftar parameter yang dipanggil subprogram. Contoh, EMP ID 100, result EMP ID 2000, seperti itu. Di sini terdapat contoh pembuatan store procedure. Nanti bisa dicoba. Oke, lanjut ke replace syntax. Nah, di sini terdapat contoh sintak yang seperti ada di atas tadi, di awal tadi. Oke, di sini untuk contohnya akan membuat sebuah prosedur bilangan. Oke, kita coba. Oke, untuk prosedur bilangan. Oke, kita masukkan angka 15 saja, biar sesuai dengan modul 15, maka akan muncul seperti itu, prosedur create. Lalu misal kita akan memasukkan action. Nah, action bilangan, maka akan muncul 15 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Oke, next ke drop syntax. Di sini kita juga bisa mendrop atau menghapus prosedur yang telah kita buat. You can remove a procedure that is stored in the database. Sintaksnya drop procedure name. Example, drop procedure rise salary. Nah, di sini kita mau coba hapus prosedur bilangan yang ada di atasnya ini. Maka kita tinggal ketikkan aja drop prosedur bilangan. Maka prosedur drop, yaitu prosedur telah terhapus. Seperti itu. Oke, next ke parameter in. Di sini ada contoh dari parameter in sendiri, ya. Langsung kita coba aja. Parameter in apa? Ya Allah, salah. Oh ya, maaf. Saya lupa. Nah, maka prosedur dalam kalau misal kalian menggunakan ID, tidak perlu pakai satu server outputan lagi ya. Seperti itu. Nah, di sini prosedur sudah dibuat ya. Kita coba execute. Oke, maka prosedurnya seperti itu. Oke, di sini membuat try salary ya. Prosedur saya. Oke, next ke bawah. Di sini ada contoh parameter in.
yaitu pembuatan prosedur untuk isi barang. Kita coba. Prosedur isi barang. Oke, maka prosedur telah terbuat seperti itu. Nah, di sini karena ini ada tabelnya barang, maka sebelum membuat ini prosedur ini kalian harus membuat tabel barang dulu. Terus untuk pembuatan tabel sendiri sama seperti pembuatan sintaknya sama seperti pada MySQL ya, sintaknya pembuatan tabelnya, dan untuk insert datanya juga sama seperti itu. Next ke parameter out. Nah, untuk parameter out sendiri seperti ini ya, get triple prosedur. Nah, di sini membuat prosedur query EMP. Mari kita coba. Nah, maka prosedur telah terbuat seperti itu ya. Oke, di sini prosedur query EMP-nya sudah terbuat. Sini 171 dari ID, EMP6 dari name, dan EMP shell dari salary. Oke, seperti itu. Oke. Oh ya, di sini jangan lupa ya untuk in out-nya jangan sampai salah karena itu juga berpengaruh. Oke, next. Di sini ada contoh 2 pembuatan prosedur cari barang, nanti bisa dicoba ya. Oke, next ke melihat parameter out dengan ISQL plus. Nah, gunakan variabel VLSQL yang dicetak dalam pemanggilan ke prosedur DBMS output line. Nah, di sini ISQL plus sendiri merupakan interface untuk sebuah database dan merupakan komponen dari SQL plus sendiri. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh dari ISQL plus ya. Kita coba. Nah, maka akan muncul nama Smith salary 7.400. Seperti itu. Gunakan variable host ISQL plus, jalankan query EMP menggunakan variable host dan mencetak variable host. Ini jika ingin menggunakan variable host dan menciptakan variable hostnya. Oke, next. Menggunakan in out parameter. Nah, di sini ada contoh untuk parameter in out. Di sini calling environment phone number before the call. Nih, after ini, oke, seperti itu. Melihat in out parameter variable phone number varchar ini execute phone number ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini kemarin ada yang tanya apa perbedaan varchar sama varchar 2. Nah, sebenarnya varchar sama varchar 2 tuh kegunaannya tuh sama-sama menyimpan data bertipe alphanumerik sesuai panjang data yang digunakan. Namun, di dalam Oracle, kita tidak menggunakan varchar ya, tetapi menggunakan varchar 2. Oke, jadi jangan sampai salah ya penggunaannya. Oke, next ke contohnya. Kita akan membuat sebuah prosedur format pun.
maka prosedur telah terbuat. Seperti itu. Next ke melihat prosedur dalam kamus data. Information for PLSQL procedure is saved in the following data dictionary views. View source code in the use source table to view. Oke, untuk apa namanya? Di sini ada dua, bisa dilihat ya, yang atas ini sintaknya. Oke, jadi maksudnya tuh kita bisa melihat prosedur dalam kamus data. Maksudnya kita bisa melihat prosedur pada database seperti itu. Oke, kita coba, kita akan melihat prosedur dalam prosedur format one. Nah, maka kan seperti ini untuk sintaknya ini ya, dan maka yang akan muncul kamusnya seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk yang prosedur, melihat prosedur dalam kamus data. Oke, selesai untuk materinya seperti itu ya, untuk sintaknya juga. Oke, selanjutnya tugas. Di sini ada dua tugas. Yang pertama, buatlah sebuah prosedur dalam parameter input data salary dan parameter output. Untuk pajak, menghitung berapa persen pajak yang dibayarkan. Ketentuan pajak, hitung gaji setahun, hubungan gaji per tahun dan pajak yang harus dibayarkan. Ya, jangan salary dan parameter out. Oke, ini untuk datanya. Selanjutnya buat blok PLSQL untuk memanggil prosedur tersebut dan tampilkan untuk semua employees data tersebut seperti ini. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Kalau misal kecepatan, nanti diperlambat aja videonya. Kalau misal mau lihat tadi sintaknya, di pause aja. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, bisa chat aja ke kami. Nomornya yang jadiin admin di grup ya. Nah, kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.